bicara soal hak, tapi bicara soal etika yang itu seringkali diabaikan karena akan memerosotkan kualitas demokrasi. Soal korupsi dan pemiskinan. Banyak sekali peristiwa korupsi itu dianggap sebagai peristiwa hukum. Tidak menghubungkan korupsi dengan peristiwa pemiskinan. Kita tahu persis bahwa peristiwa korupsi kalau hanya disimplifikasi sebagai peristiwa hukum, dia akan disederhanakan ke dalam teks bahwa susah dijangkau. Tetapi kalau korupsi dikaitkan dengan kecenderungan dampak dari korupsi adalah pemiskinan, maka tantangan masyarakat untuk menjawab itu problem yang harus diatasi pasti akan terjadi. Saya selalu mengajarkan pada mahasiswa, kadang-kadang kita itu takut sama dua aktor. Siapa? Polisi sama dokter. Kalau ketemu dokter itu udah greget apa-apa nanti takut. Udah lebih baik gak usah periksa saja deh. Sehat aku itu seger waras gitu. Delok nglegek nanti anu gitu. Karena takut nanti divonis dinilai apapun. Maka itu goyang aja ketika makan, hati-hati loh makanmu nanti ada kolesterol. Kolesterol hanya di laboratorium. Biasanya begitu. Nah, sama juga dengan polisi. Kalau ketemu polisi nanti takut karena otoritas di dalam menafsir hukum. Oh, kamu melanggar dan tidak. Nah, bagaimana membuat hal yang elitis menjadi populis, hal yang eksklusif jadi inklusif? Maka tantangan kita adalah bagaimana membuat hukum itu menjadi ilmu yang sehari-hari menjadi menu. Agak susah. Apakah kita harus ahli hukum untuk kuliah di fakultas hukum? Ya ahli hukum di situ. Tapi belum tentu kita bisa menjadi pelaku hukum yang bisa memperjuangkan soal keadilan. Karena itu pula, untuk memperjuangkan hukum, kita tidak harus menjadi intelektual. Dia harus bisa menjadi subjek yang aktif, yang bisa berperan. Sama juga, inilah yang saya sebut dengan hikmah kebebasan. Anda mau belajar hukum, tidak perlu di fakultas-fakultas, tetapi Anda belajar dalam perspektif pengetahuan yang makin terbuka. Itu dari mana? Dari buku. Melalui baca buku yang ditransfer melalui digitalisasi, Anda bisa memberi interpretasi, perspektif atas apa yang Anda dapatkan. Saya sedikit cerita. Saya waktu COVID kemarin, ya kira-kira 2020, itu karena banyak di rumah, saya belajar, bukan soal sosiologi, belajar pertanian, soal pupuk organik. Dan saya tahu dan gak sulit. Ada pengetahuan, informasi yang saya dapatkan bagaimana komposisi kalau kita membuat meramu pupuk organik dengan kadar sekian-sekian. Dan itu pakai